Hello, hello, hello. Selamat datang di podcastku. Namaku Pilar Paksi, aku mahasiswa sosiologi. Tujuan podcast ini adalah memberikan informasi seputar ilmu sosial dengan cara yang lebih cair dan menarik. Semoga sih. Tema obrolan kali ini adalah konsumsi ide dan simbol. Kalau ada yang bingung tentang konsumsi simbol, kayak kok simbol dikonsumsi sih? Emangnya bisa? Gimana maksudnya? Jadi gini, fenomena ini sebenarnya benar-benar nyata dan aku rasa deket banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya kita pernah lah ngelakuin hal ini 1-2 kali. Oke, sebelum bahas apa sih sebenarnya konsumsi simbol itu, ada baiknya kita pahamin dulu deh tentang apa itu masyarakat konsumsi. Untuk pendahuluan nih, pemutakhiran teknologi dalam kemampuan produksi menyebabkan terjadinya produksi massal dengan variasi yang lebih banyak. Nah, karena itu, makanya terjadi konsumsi yang massal juga kan? Jadi seiring berjalannya waktu, masyarakat cenderung berubah jadi masyarakat yang konsumtif. Nah, hal ini bisa dijelaskan dalam teori konsumsi, yang menempatkan praktik konsumsi tak hanya sebatas sebagai aktivitas semata. Lebih dari itu, yakni sebuah ideologi, cara pandang, dan sistem nilai. Teori konsumsi melihat tindakan masyarakat secara keseluruhan didorong oleh ideologi konsumerisme, sehingga menciptakan kondisi yang disebut masyarakat konsumsi. Konsumerisme mendorong orang untuk mengonsumsi. Nah, ini merupakan bagian dari usaha mereka untuk mencapai kebahagiaan. Praktik konsumsi merupakan bagian penting dalam sistem masyarakat kapitalistik yang identik dengan produksi barang massal dan orientasi pada profit melalui proses penjualan. Dengan kata lain ya, banyak sosiolog yang melihat bahwa ini pergeseran yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Orkan menjelaskan bahwa perilaku konsumsi selain memiliki unsur atau motif ekonomi juga memiliki motif sosial yang berkaitan pada dimensi ruang dan waktu yang bergantung pada permintaan seperti keperluan dan keinginan. Maka dari itu, ia menjelaskan bahwa manusia kemudian tidak melakukan konsumsi hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Kalau dilihat dari teori konsumsi, masyarakat itu membeli barang bukan karena mereka butuh barang tersebut, namun lebih karena mereka butuh barang itu karena barang itu menentukan identitas dirinya. Konsep tentang identitas dengan demikian menjadi kunci dalam teori konsumsi. Masyarakat konsumsi mendefinisikan status sosial dirinya bukan lagi dari apa yang diproduksi, melainkan dari apa yang dikonsumsi. Nilai kegunaan suatu benda secara otomatis telah bergeser pada nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam benda itu. Teori konsumsi melihat praktik konsumsi sebagai aktivitas utama manusia karena mendefinisikan siapa dirinya. Oke, kita lanjut ke teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi makna sosial itu diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Tanda-tanda tersebut merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan pada orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah konsumsi simbol itu ketika kita, manusia, melakukan tindakan konsumsi yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita akan barang tersebut, tapi lebih ke nilai atau simbol yang terkandung di benda itu. Kemudian untuk contoh nyatanya mungkin banyak kali ya yang kita bisa temuin di kehidupan sehari-hari. Aku punya contoh aslinya, jadi gini. Tapi untuk diingat ya, ini bukan gibahin orang loh, oke? Ini cuma jadi referensi akademis, oke? Oke. Oke, jadi waktu aku sekolah dulu, waktu zaman SMA kali ya,
Aku punya sekumpulan teman, mereka jadi aku bilang circle pertemanan mereka itu sebuah circle yang elit. Iya, mereka cewek. Untuk gambaran singkat aja, kenapa aku bilang mereka elit, hal ini ada hubungannya dengan kondisi finansial keluarga mereka. Aku tahu betul keluarga mereka punya profesi yang memang memberikan penghasilan yang tinggi. Dan kemudian waktu itu baru ngetren banget motor skuter kalau nggak salah. Hampir semua dari mereka punya motor itu, dan kalau pulang sekolah sering banget aku ngeliat mereka itu hangout di KFC Sudirman. Kemudian Starbucks, G.co, ya itu jajanan mereka yang aku sering lihat itu loh, mereka bawa gituan. Nah, jadi dari ciri-ciri ini menunjukkan, ya bukan nih, sorry, membuatku berpikir bahwa mereka itu memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas. Ya karena yang mereka semua lakuin tadi ya, yang aku sebutin. Menurut interpretasiku, itu bukanlah suatu hal yang bisa dilakuin semua remaja 16 tahun pada tahun 2015. Tadi itu gambaran singkatnya aja ya, buat ngebayangin mereka kayak gimana. Cukup detail juga sih kalau menurutku. Oke, jadi cewek-cewek ini berlima kalau nggak salah. Mereka kedatangan member baru. Nah, member baru ini temanku. Kasih aja nama Mbak M. Ya, setelah gabung ke circle pertemanan itu, kemudian dia datang ke aku tanya tentang HP. Biasalah, waktu itu memang bukan pengetahuan umum ya kayak gini. Dan kemudian dia mau ganti HP, tapi dia tanyanya tentang iPhone. Sebelumnya dia pakai Samsung kalau nggak salah, yang aku inget itu masih pakai OS Gingerbread. Nah, habis aku kasih referensi segala macem, kemudian gak lama setelah itu kebeli deh. Dan waktu itu baru aja keluar iPhone 6 kalau nggak salah. Dan dia beli itu, ternyata setelah aku lihat lagi, semua member dari circle pertemanan itu, cewek-cewek itu, HP mereka iPhone gitu loh. Ya waktu itu cukup terkejut sih dan bingung kenapa gitu loh. Dan setelah sekarang kuliah dan belajar sosiologi, semua bisa dijelasin loh ternyata. Nah, kalau menurut apa yang aku udah jelasin di atas, tindakan Mbak M ini ternyata sebuah contoh konsumsi simbol loh. Dia masuk ke dalam lingkungan yang baru, dan secara langsung atau tidak, dengan beradanya dia di situ, akan mengkonstruksikan suatu citra akan dirinya di mata orang lain. Dengan punya HP iPhone, akan mendefinisikan dengan siapa dia berteman, dan pada akhirnya, siapa dirinya dan status sosial ekonominya. Jadi gitu teman-teman semua. Pastinya gini sering kita temuin kan ya di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sering kita lakuin. Ternyata ada loh penjelasannya secara akademik. Itu berarti fenomena ini memang terjadi di mana-mana. Terus, apakah hal ini benar? Ya buat ngejawab itu kita ingat-ingat lagi deh. Salah satu ciri sosiologi yang dinamakan non-etis. Artinya, sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilai balik buruknya. Sosiologi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. So, jadi ini balik lagi ke kalian kan? Oke, mungkin itu dulu dari aku. Kalau ada kesempatan, kita bakal ketemu lagi. Bye!